Selamat malam kepada Bu Santi. Perkenalkan nama saya Rika Felicia. Saya dari DM4 UPWA 2018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai revolusi industri 4.0 dan pengaruhnya terhadap bidang pariwisata. Apa itu revolusi 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah hasil dari revolusi 3.0 atau revolusi industri digital yang lebih maju dan menggabungkan dua konsep dalam industri, yaitu konsep digital dengan konsep fisikal. Industri 4.0 lebih mengarah pada bentuk industri yang otomatis dan mengandalkan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Jadi, intinya, revolusi industri 4.0 ini adalah era di mana industri dikuasai oleh, dijalankan oleh sistem komputer atau mesin. Jadi dalam revolusi industri 4.0 ini dia berfokusnya pada teknologi. Jadi industri ini tuh lebih efisien dan pengolahannya itu biasanya berbentuk skala yang besar dan biayanya juga lebih murah dan dijalankan oleh artificial intelligence. Revolusi industri 4.0 tidak hanya berpengaruh di bidang industri dan manufaktur, tapi juga sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara kerja yang berbeda dengan revolusi industri 3.0, maka revolusi industri 4.0 berpotensi dalam mengubah cara manusia bekerja, berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Nah, ini contoh pengaruh revolusi industri di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu Gojek. Jadi, kalau misalnya dulu kita mau bepergian atau kita mau pesan makanan, itu kan misalnya kita harus jalan dulu ke tempat pangkalan ojeknya, atau kita juga kalau mau ke restoran kalau mau makan restoran kita harus pergi ke restorannya. Nah, karena adanya Gojek ini sekarang sangat mempermudah kehidupan kita. Jadi kita kalau misalnya mau kemana-mana tinggal pesan dari aplikasi, terus kalau misalnya mau makan bisa tinggal GoFood, mau kirim barang tinggal GoSend, dan itu sangat mempermudah kehidupan kita. Lalu selanjutnya ada Tokopedia. Nah, ini kalau misalnya dulu kita mau beli barang harus mungkin pergi ke mall, ke toko, atau ke pasar, sekarang karena adanya Tokopedia, kita juga dengan mudah bisa membeli barang lewat aplikasi di handphone kita, dan setelah itu barang itu pun akan langsung sampai ke rumah kita. Dengan biasanya sih cepat ya, apalagi kalau misalnya pengirimannya satu daerah dan kita biasanya kayak 2 hari udah sampai, dan ini sangat mempermudah kita, apalagi dalam situasi kayak gini, di mana kita harus di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Dengan Tokopedia dan Gojek tadi itu sangat mempermudah kehidupan kita. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi namanya Wannacakes. Aplikasi ini tuh mengandalkan AR atau augmented reality. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di aplikasi ini tuh memanfaatkan AR untuk kita bisa mencoba sepatu. Kalau misalnya kita mungkin mau beli sepatu online, kan kita nggak bisa nyoba dulu. Kita nggak tahu cocok atau enggak di kaki kita gitu. Makanya dengan aplikasi ini, dia tuh bisa mendetek kaki kita, dan dia juga jadi kita bisa lihat gitu kalau misalnya kita pakai sepatu itu cocok atau enggak sebelum membeli. Nah, selanjutnya ada revolusi industri 4.0 di bidang pariwisata. Menurut saya, Google Earth ini merupakan aplikasi yang sangat-sangat canggih ya, dan sangat berpengaruh di bidang pariwisata. Nah, contohnya ini. Di sebelah kiri ini ada contoh 3D di Google Earth. Jadi kita misalnya kayak bisa ke suatu tempat, dan ini tuh kita bisa lihat 3D gitu. Jadi kayak
Menara Eiffel-nya tuh kayak benar-benar hidup gitu loh. Nah, terus yang kedua ini, jadi tuh di sini tuh ada kayak option. Kalau di sini yang tengah ini tuh namanya Harry Potter. Jadi kalau misalnya kita pencet itu, kita bisa diantarin ke tempat-tempat di mana Harry Potter itu syuting, tempat syutingnya. Dan ini salah satu contoh tempat syutingnya Harry Potter. Dan ini tuh di London King's Cross. Ini tuh stasiun kereta. Di sini ada platform yang terkenal sebagai tempat syutingnya Harry Potter. Nah, untuk yang sebelah kanan ini ada Street View di Google Earth. Jadi di sini tuh kita bisa melihat jalan-jalan yang ada di peta tersebut. Dan ini kan contohnya Candi Borobudur. Dan sebenarnya itu nggak cuma di Candi Borobudur aja kita bisa kayak gini gitu. Kita juga bisa kayak ke jalanan depan rumah kita, terus kita bisa ngeliat rumah kita juga gitu. Dan ini juga sangat membantu sih di bidang pariwisata, kayak misalnya kayak kemarin saya mau guiding di Candi Borobudur gitu. Mungkin saya udah lupa, karena saya terakhir ke sana udah lama banget, jadi saya lupa mengenai relief-relief yang ada di tembok Candi Borobudur. Sementara kan saya harus ngapalin. Jadi, saya melihat di Google Street View ini dan saya dengan sangat jelas bisa melihat relief-relief yang ada di tembok Candi Borobudur ini. Nah, sebenarnya yang terakhir itu, kemarin saya melihat di aplikasi Google Earth ini, ada namanya local guide. Jadi, di situ kita bisa join sebagai local guide. Nah, kita join di local guide itu, jadi kita misalnya di Candi Borobudur, kita tuh bisa kayak ngasih informasi mengenai apa aja yang ada di Candi Borobudur, sejarahnya, terus tempat makannya, review-reviewnya, itu kita bisa kasih tahu di sana. Dan kita kalau misalnya join ke sana, join ke local guide itu, kita juga bisa baca-baca tuh dari orang-orang, informasi yang dikasih orang-orang. Nah, menurut saya itu sangat membantu banget sih di bidang pariwisata. Jadi, mungkin dulu kita harus ke suatu tempat yang baru, mungkin kita harus sewa local guide dari sananya gitu. Biar dapat informasi mengenai tempat tersebut, tapi karena adanya Google Earth ini, kita nggak perlu sewa local guide lagi, kita udah tinggal baca aja di situ, semua informasi ada di sana. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.